Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Dan hari ini saya akan berkunjung bersilaturahmi ke rumah terpencil menyendiri yang ada di dalam hutan bambu. Kebetulan hari ini cuaca lagi hujan teman-teman. Nah, ini jalan setapaknya ya, jalan setapak menuju ke rumah terpencil yang ada di dalam hutan bambu ini. Kalau ini adalah jalan antar kampung ya, yang lumayan cukup sepi, berada di dalam hutan bambu ini. Oke, kita langsung menuju ke rumah terpencil yang ada di dalam hutan bambu ini. Wow, ini cuaca lagi gerimis. Bukan gerimis lagi, tapi hujan lumayan cukup lebat teman-teman. Dan ini jalan setapaknya ya, jalan setapak yang bisa dilalui oleh keluarga ini. Kebetulan ini rumpun bambunya udah ini ya, roboh ke sana. Kita lanjut lagi. Insya Allah hujannya cukup lebat teman-teman. Dan ini hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 saja menuju ke rumahnya. Sambil ditemani suara gemerciknya air turun dari langit. Nah, seperti ini ya perjalanan menuju ke rumahnya. Luar biasa banget nih, terpencil jauh kemana-mana, menyendiri. Dan konon katanya teman-teman bahwa di sekitar sini tuh masih terkenal dengan keangkerannya ya. Banyak sekali makhluk-makhluk gaib yang masih suka menampakkan diri di sekitar hutan ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Waduh, semakin deras aja nih hujannya ya teman-teman. Wah, inilah perjalanan ketika turun hujan menuju ke rumah terpencil yang luar biasa banget. Di sana ada seorang wanita yang pemberani banget teman-teman, tinggal terpencil di tempat seperti ini ya. Nah, bawahnya langsung curam banget ya. Aduh, di depan terhalangi oleh bambu, Masya Allah. Nah, kita harus cepat-cepat teman-teman jalannya, karena takutnya hujan semakin besar. Biar nanti kita ini ya, kalau udah cepat-cepat kan bisa segera sampai, bisa ngobrol-ngobrol terkait kisah kehidupannya selama tinggal di nih, seperti ini tempatnya. Boleh teman-teman lihat tuh. Jadi sekitar rumahnya itu pohon bambu semua, kanan kiri bambu semua. Dan dari informasi di sekitar bambu ini ada banyak makhluk-makhluk gaib yang suka menampakkan diri ke keluarga ini. Wah, amit-amit, semoga hari ini sampai saya beres konten tidak terjadi apa-apa, amin. Waduh, ini sebagian jalan udah tertutup air. Belum kelihatan teman-teman, belum kelihatan adanya bangunan rumah ya. Aduh, ini harus hati-hati banget nih, jangan sampai terpleset karena ke bawahnya curam banget. Aduh. Hujan masih deras banget teman-teman. Ternyata lumayan cukup jauh, karena dari informasi dari jalan kampung tadi ya, yang di awal itu menuju ke rumahnya kurang lebih ada 700 meteran gitu, seperti itu ya. Dan ini juga saya potong-potong videonya biar cepat sampai, karena kalau
terus record ya, dan kamera ini habis di perjalanan saja teman-teman. Tuh masih jauh, belum kelihatan adanya tanda-tanda ada sebuah rumah. Oke. Nah, dari sini saya melihat ada sebuah bangunan teman-teman. Alhamdulillah sampai juga di rumah terpencilnya. Tuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ini rumah terpencilnya tuh. Nggak ada tetangga satupun. Oke, kita langsung menuju ke rumahnya saja. Oke teman-teman, jadi sekarang hujan belum juga reda, tapi alhamdulillah saya sudah sampai di rumah terpencil menyendiri. Kebetulan di sini ada Teteh sama dedenya. Kita kenalan dulu Teh. Mohon maaf Teh, saya Kang Weka dari Majalengka Utara. Ini tuh dengan Teteh siapa Teh? Teh Rani. Teh Rani. Ya. Oke Teh Rani. Di video sebelumnya kan saya udah pernah berkunjung ke sini ya. Kebetulan di sini hanya ada ibu ya, atau emak. Itu tuh ibu kandung atau siapa Teh? Mertua. Oh mertua. Kirain Teh itu ibu Teteh, bukan betul ya, mertua. Suami. Suami. Oke Teh, saya mau tanya-tanya terkait kehidupan Teteh selama di sini. Kan ini rumahnya menyendiri ya Teh ya? Terpencil. Terpencil. Jalannya juga lumayan cukup jauh ya, melewati hutan bambu. Iya. Nah, Teteh jadi di sini Teh udah berapa tahun Teh? Udah mau 5 tahun. Mau 5 tahun. Ya, 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Iya. Jadi di sini Teh sama siapa aja Teh? Sekarang mah sama ibu sama si A juga ada. Tapi Oh. lagi sakit ya. Oh, lagi sakit. Iya, Iya, iya. Semoga cepat sembuh ya Teh ya. Ya, amin. Nah, Teh selama tinggal di sini 5 tahun. Awalnya nih Teteh diajak suami ke sini. Itu gimana Teh perasaannya Teh? Kan ini lumayan kanan kirinya banyak pohon-pohon yang ini Teh. Iya, dulu mah belum begini dulu mah. Belum. Sekarang kan udah pada ditebang. Iya. Dulu mah terbang pas itu ini. Jadi dulu mah masih Banyak kelihatan pohon. banyak pohon-pohon besar. Sekarang mah udah pada ditebang. Nah kebetulan kan di sini juga ada pohon besar Teh. Itu Teteh merasa takutnya ketika belum ditebang. Ya pas pertama kesini mah ya takut. Iya. Di rumah juga ada yang suara yang mandi di kamar mandi. Oh, terdengar suara orang mandi Iya, malam. malam. Iya, jam 12-an gitu. Oh, tengah malam banget. Iya, pas pertama banget kesini. Tapi dilihat, tapi gak ada orang. Hanya terdengar suaranya aja. Iya, suara yang lagi mandi tengah malam. Dan maaf kalau yang di depan ini anak Teteh. Iya, baru satu. Oh, baru satu. Nah kebetulan kan dari informasi saya dapatkan, keluarga Kiai Elang ini kan banyak anaknya ya. Iya, Oh. dari 3 istri. Dari 3 istri. Iya. Ada berapa Teh jumlahnya Teh? Ada 12 dari 3 istri, 3 istri 12. 12 anak. Iya iya. Dan semuanya tinggal di sini atau gimana Teh? Enggak, udah pada misah, udah pada nikah. Oh. Yang lainnya mah. Iya. Di sini mah cuma aku sama ibu sama suami. Iya. Dulu mah kan ibu si A dari Iya. sini. Oh. Nah, ibu si A mah kan orang tua. Mm-mm. Jadi setelah meninggal bapak kesini lagi. Si ibu teh ibu yang tua. Iya. Sekarang mah ya ada yang ngisi lagi rumah. Oh gitu. Nah gini Teh, kan di sini Teteh udah 5 tahun ya. Itu pernah nggak Teteh jalan sendiri gitu, mau ke warung atau mau main ke kampung gitu Teh? Pernah nggak?
enggak ditemenin sama suami. Oh, Kalau ditemenin. suami sama ibu kalau mau ke warung juga. Oh, nggak berani Nggak sendiri. berani. Takut. Nah, Lagi. dulu mah suka pulang pergi aja ke rumah ibu, ke sana ke rumah ibu saya. Oh, Sekarang mah udah terbiasa iya. tinggal di sini. Jadi awal-awal teteh pindah ke sininya merasa merinding atau serem atau merasa agak takut gitu teh? Ya pas pertama mah iya takut, serem ada. Kalau sekarang mah udah terbiasa. Jadi udah nggak merasa ini Nggak lagi. merasa takut gitu. Nah kebetulan Dulu mah kalau suami kerja ngikut gitu. Oh. Suka pulang ke rumah ibu. Sekarang mah enggak. Suami kerja di sini. iya. Jadi teteh nggak berani ditinggal di sini kalau suami nggak ada di rumah. Enggak. Kan ada ibu mertua di sini. Ya gimana ya, ya merasa takut aja kalau ada ibu juga. Tapi sekarang udah terbiasa alhamdulillah. Nah kalau dede namanya siapa dek? Kirji Virgi. Masya Allah. Umur berapa dek? mau 5 tahun, Oh mau 5 tahun. Jadi mau jalan 5 tahun. udah sekolah PAUD deh? Belum, Oh belum. ntar aja tahun depan. Iya, iya. Nah, oke teman-teman, kebetulan hujannya masih besar juga. Tadi juga saya kehujanan pas mau silaturahmi ke sini. Nah ini terkait teteh kan 5 tahun di sini. Tadi teteh bilang pernah ngalamin kayak kejadian-kejadian aneh ya teh ya. Ada orang mandi dan ada nggak kejadian-kejadian lain selain mendengar suara orang lagi mandi teh? Kalau lihat mah sih belum pernah. Iya. Paling mendengar suara gitu, suara yang ngomong. Suara ngomong. Ya, Perempuan suara atau yang laki-laki teh? manggil. Ya suara kayak anak-anak, orang dewasa gitu. Oh. Iya. Tapi kalau lihat mah belum pernah. Cuma mendengar suara-suara Mendengar aja. suara aja. Iya iya iya. Jadi teteh juga nggak pernah berani tinggal di sini kalau nggak ada suami. Iya. Terus teteh kan ini lumayan cukup rindang ya di sini. Kalau keseharian teteh di sini apa teh? Keseharian Ya gini aja. gini aja. Main rumah aja di rumah. Nggak ada pekerjaan. Ya barangkali ikut suami kemana gitu teh. Iya, kalau suami ke kota ya ngikut, kadang di sini sama ibu. Nah berhubung cuaca di luar hujannya sangat lebat sekali, kita pindah ke dalam rumah. Kebetulan alhamdulillah di dalam rumah ada ibu yang sempat kemarin saya berkunjung ke sini ya Bu ya. Nah, gimana Ibu kabarnya? Damang Bu? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik. saya alhamdulillah. Nah tadi kan saya ngobrol sama Teh siapa tadi tuh? Sekarang Teh Rani. Kita akan ngobrol sama Ibu. Ibu kan waktu saya berkunjung ke sini mah Ibu tuh nggak ada temennya ya, sendiri ya. ya, Nah, sekarang mah udah alhamdulillah ada temennya. ya, alhamdulillah. Jadi Ibu nggak kesepian lagi sekarang ya? Enggak, alhamdulillah. Iya iya. Iya. Nah Ibu setelah ada temennya, sudah ada anak di sini sama menantu, Ibu merasa ini Bu sekarang? Rasa lega. Rasa lega, ada terima, teman. gitu. Tolong sama anak sama cucu. Nah Bu, tadi kan perjalanan menuju ke rumah Ibu itu ya, Iya. selain ditemani sama hujan yang cukup deras, juga banyak jalan-jalan yang bambunya roboh, tanahnya longsor. Nah itu kalau setiap hujan emang selalu longsor atau gimana Bu? Iya. Lalu longsor. Kalau di sebelah kanan mah ya Iya. longsor gitu. Jadi jalan itu gitu. Kadang-kadang enggak gitu. Iya, iya. Jadi, kan di sini Ibu rumahnya nggak ada tetangga, jauh ke perkampungan. Iya. Nah, Ibu kan sempat ngobrol di video sebelumnya, informasi di sekitar sini tuh masih terkenal dengan keangkerannya ya Bu ya. Iya. Ini boleh diceritakan Bu, yang pernah Ibu alamin itu emang seperti apa Bu? Yang pernah dulu itu
kadang-kadang di rumah ada yang lagi duduk, cewek-cewek berdua sebelah sini kadang-kadang gitu ya. Dulu mah, tapi sekarang mah itu juga nggak ada lagi gitu. Tapi kalau di sana ada yang ngomong, nggak ada tanpa orangnya gitu. Oh gitu. Ngomong itu mah kadang-kadang anak kecil gitu lagi ngomongnya, kadang-kadang orang dewasa gitu, tapi dilihat nggak ada gitu, nggak ada orang. Tapi sekarang ini masih ada gitu. Jadi sekarang juga ibu masih suka ngalamin kejadian itu. Iya. Walaupun kan kelihatan sekarang mah udah agak terang ya bu ya, Iya. nggak rimbun kayak dulu kan banyak pohon-pohon besar. Iya. Kalau sekarang mah udah ditebangin. Iya. Nah itu kan di dekat ibu juga ada pohon besar. Iya. Dan informasi di pohon besar itu informasinya banyak makhluk-makhluk bu. Iya, banyak makhluk-makhluk kayak gitu. Tapi kadang-kadang ketinggalan, kadang-kadang enggak, gitu. Kadang-kadang enggak, gitu. Nah kebetulan kan Suara itu suara ketawa, gitu. itu bu, kalau boleh tahu setelah ditebang si para makhluk itu pada pindah kemana bu? Nggak tahu ya. Kalau pindah-pindahnya itu tuh barangkali ada, barangkali enggak ada, gitu. Jadi nggak pernah ini ke ibu, saya mau pindah ke daerah sana enggak bu? Enggak pamit. Oh nggak pamit. Padahal tinggalnya nggak jauh dari ibu ya? Iya. Namanya juga makhluk goib. Nah ini mah hanya lelucon ya teman-teman terkait perbincangan saya dengan ibu ini. Nah, bu, ibu di sini kan dulu mah sama bapak. Itu ditinggal Bapak sama Lili. bapak itu Pak Lili. udah berapa tahun bu? Masih baru 8 bulan. 8 bulan. Oh 8 bulan. Jadi belum sampai setahun ya? Belum tahun. Iya. Kalau boleh tahu emang istri bapak itu punya berapa sih bu? Yang satu, dua, istrinya dua, yang dulu mah itu kan cerai gitu ya. Nah nanti dia sama ibu ya, karena dia sama ibu. Si orang itu yang satu itu punya anak dua, yang si ibu cerai dari itu yang dulu, yang nikah sama ibu. Kalau udah nikah sama ibu, nikah lagi sama istri yang muda, Walasari. Iya. Jadi dari ketiga istri tersebut punya berapa ini bu keturunan gitu? Keturunan 12. 12. Ya, tiga istri 12. Kalau maaf, kalau sama ibu punya berapa bu? Kalau tuh ibu mah punya 5. Punya 5. Ada 4, tidak ada 1. Oh, iya. Yang ada perempuan 1, yang cowok 3. Iya. Nah kan ibu menikah sama bapak di sini. Ya. Jadi ibu itu istri yang kedua. Ya. Yang kedua terus punya anak 5 dan almarhum 1 gitu ya bu. Nah ketika ibu dibawa bapak ke sini itu suasananya dulu gimana bu? Suasananya perih banget dulu mah. Tapi masih satu rumah sama ibu, sama mertua. Dulu itu. Dulu mah. Lama-lama gitu ya. Apa itu ceritanya susah banget gitu ya. Banyak pahitnya, banyak manisnya gitu ya. Nggak dulu gitu, tapi sekarang gitu, walaupun ibu nggak punya apa-apa, dan dulu mah itu segala punya gitu ya. Tapi kalau dia sudah nikah, ya udah nggak ada semuanya bilang gitu. Nah, waktu bikin rumah di sini, ibu satu rumah sama mertua di sana. Kan mertua saya nggak bisa apa tuh, malu satu rumah sama orang tua ya, mertua gitu. Nah, ibu bikin rumah di sini, di rumah jelek-jelek banget rumahnya di situ. Beli rumah cuma harganya itu 400.000 belinya. Lalu dibikinin sama bapak, itu sama saudara-saudara dibikinin. Lama-lama udah punya. Jadi tahun berapa bu mulai tinggal sama bapak di sini bu? Pokoknya udah 23 tahun lah di sini. Ibu di sini.
Jadi dulu mah rumahnya bukan di sini ya Bu ya, Ya, sudah tapi atas. di sebelah atas di sana. Ya, lama-lama dia bikin lagi di sini. Tiga kali di sini. Nah kondisi Ibu ketika di rumah yang di atas di sana udah punya ini Bu, udah punya anak gitu, Punya anak satu, punya anak satu. punya dua, Inset, Teteng, Isma kan udah lahiran di dalam ini ya, Isma gitu. Inset tuh sampai punya anak dua itu. Di sini punya anak satu, Teteng. Nah Ibu, saya mau tanya terkait perjalanan Ibu selama tinggal puluhan tahun di sini. Nah Ibu pernah nggak Bu ketika jalan sendirian melewati hutan bambu yang di depan rumah Ibu kayak diganggu sosok-sosok makhluk gitu Bu? Pernah. Belum mau ke bawah itu ada yang cewek gitu. Iya. Ada cewek yang rambutnya panjang, pakai kebaya, pakai baju hijau gitu, bingaren gitu. Tapi itu dikirain dipakai korek itu ininya mukanya buruk rupanya. Masya Allah. Ibu ketika melihat rupanya seperti itu panik, lari atau gimana Bu? Enggak, Biasa aja. mau berdiri. Oh, jadi Ibu nggak takut? Enggak takut. Walaupun rupanya menyeramkan. Iya. Berat banget gitu. Jadi Ibu mah biasa aja walaupun melihat sosok seperti itu. Iya. Nah ini kembali lagi ke ini ya Bu ya. Kembali lagi ke pertanyaan seputar Ibu dan suami. Kan suami Ibu ya adalah seorang ahli spiritual ya Bu ya. Iya. Ahli hikmah. Nah biasanya yang datang ke Bapak ke sini itu biasanya punya keluhan apa Bu? Kalau yang datang ke sini Iya. kadang-kadang orang sakit, kadang-kadang yang mau jualan gitu. Belum tentu kalau orang kemauan orangnya gitu. Nah setelah Bapak tiada ya Bu ya, itu diwariskan ke siapa Bu untuk? Belum Belum. ada yang sanggup, itu anaknya masih belum dewasa. Oh. Itu masih dipegang sama pamannya. Masih sama paman. Oke Bu, terima kasih banget ya. Ya, Teteh, terima kasih atas waktunya udah berbagi kisah perjalanan hidup sama saya. Semoga Ibu dan keluarga sehat selalu ya Bu ya. iya. Oke teman-teman, seperti itulah obrolan saya dengan keluarga yang luar biasa banget, pemberani, tinggal terpencil berada di area hutan pegunungan, hutan bambu ini. Dan alhamdulillah tadi Cijengkol. Oh namanya Cijengkol ternyata. Oke. Dan ini mah ada sedikit rezeki buat Dede aja deh. Dek, buat Dede aja ya. Terima kasih atas waktunya ya. Semoga semuanya pada sehat.